ahli hadis, ulama besar, namun dia menjadi penasehat para penguasa. Jadi dia punya pendirian. Jadi antum ulama boleh dekat dengan penguasa dengan syarat tidak disetir oleh pemerintah, oleh kerajaan. Di zaman itu bukan negara demokrasi. Waktu itu negara khilafah, tapi khilafahnya mirip monarki. Sang khalifah itu sangat mungkin otoriter. Tapi Ibnu Syihab mampu mengimbangi khalifah. Kenapa? Karena beliau dulu sama-sama nyantri dengan khalifah. Khalifahnya siapa? Tahu nggak? Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Aziz masih pangeran. Terjadi sebuah kisah, Umar bin Aziz ini punya buku catatan yang banyak. Di zaman itu satu kertas bisa jadi seharga kambing. Saking mahalnya. Maka yang punya cuma raja-raja dan orang-orang dermawan. Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri menyaksikan saat itu Umar bin Abdul Aziz nyalin hadis yang dibaca guru. Jadi dulu nggak boleh nyatat hadis, bukan nyatat catatan ya. Hafalan nggak boleh ditulis. Yang dihafal mesti langsung dimasukkan ke dalam kepala, tembus ke dada, nggak boleh lagi lihat apa-apa. Imam Ibnu Syihab menyaksikan kawannya Pangeran Umar bin Abdul Aziz nulis hadis. Dipanggil sama gurunya. Sini, kamu bawa apa? Kamu nulis apa? Saya nulis kalam engkau hadis Nabi, wahai Tuan Guru. Disuruh ke depan, semua kertasnya yang mahal itu, yang dibawa dari istana, kata, oh kamu bagus ya. Zzz. Dirobek satu Pak. Dirobek satu, nggak ada satupun dibiarin. Umar bin Abdul Aziz murkakah kepada gurunya? Sekarang kan banyak santri kurang ajar. Umar bin Aziz nggak pernah kemudian dah mati kesel. Gak apa-apa, kan gue udah hafal. Ntar pulang masuk kamar, ambil lagi kertas, salin lagi. Bener. Dia pulang, dia minta lagi ke perpus, dia minta satu rim, dia tulis lagi. Semua yang dihafal tadi. Maka dia punya cita-cita, seandainya aku jadi pemimpin, aku akan menjadikan program utamaku adalah menyalin hadis dan mengumpulkannya. Bisa nggak seorang khalifah melakukan sendiri? Nggak mungkin. Dia jadi gubernur di Madinah, dia mulai lakukan. Dikumpulkan ulama Madinah. Berhasil. Tapi kan baru Madinah. Meninggal khalifah yang hidup zaman itu, lalu dia jadi khalifah. Sayangnya cuma 2 tahun. Tapi 2 tahun dia memerintah, dia jadikan pilot projectnya mengumpulkan hadis yang dimotori oleh Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Maksud saya, di Kementerian Agama kan banyak ulama. Benar nggak? Saya baru nyadar kemarin ya. Itu yang ngobrol sama saya tuh ulama semua, doktor, profesor. Ada yang hafiz Quran. Jadi di Kementerian Agama itu banyak ulama. Kita doakan mereka mampu membawa misi keagamaan untuk negara ini. Amin ya rabbal alamin ya. Kalau saya kan bukan plat merah Pak. Saya platnya hitam. Hatinya hitam soalnya. Semoga Allah memutihkannya dengan hadis-hadis Nabi. Amin ya rabbal alamin. Kalau hati antum udah putih-putih kan, dirinso. Ibnu Syihab dulu disebut ulama us-salatin, ulama pemerintah. Sedangkan ada temannya bernama Sulaiman bin Mihran, gelarnya Ash'ath. Apa gelarnya? Dia nggak pernah mau datang ke pemimpin. Diundang pun nggak mau datang. Dikasih pun nggak mau terima. Ini 2 ulama ini beda mazhab. Satu ulama zuhud, satu ulama yang dia rela untuk dikatakan ulama-ulama pemerintah dengan syarat satu. Biarlah saya di masa hidup hari ini dicaci maki. Tapi yang penting hadis Nabi berjaya. Jadi beliau siap dicaci maki di zaman itu supaya program hadis Nabi terwujud.
Ibnu Syihab lah yang disebut ulama mudawwinul kutub al-hadithiyah, pengkodifikasi hadis-hadis Nabi. Sebagaimana dulu Sayyidina Utsman bin Affan adalah yang mengkodifikasi, mengumpulkan Quran, maka yang mengumpulkan hadis secara resmi itu adalah Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Wafatnya 125 Hijriah. Berarti 25 tahun sebelum lahir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Qala akhbarani Sa'id ibnul Musayyab. Kata Ibnu Syihab, saya mendengar guruku, mantu dari Abu Hurairah, namanya Sa'id ibnul Musayyab. An abihi Musayyab, dari ayahnya bernama Musayyab, lamma hadarat Aba Talib al-wafatu, ketika Abu Talib sakaratul maut, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah datang kepadanya. Fawajada indahu Aba Jahlin, ternyata sudah ada Abu Jahal mendekati Abu Talib. Jadi ternyata orang-orang musyrik itu juga semangat misionarisnya tinggi, semangat dakwahnya. Sebelum Nabi datang, dia datang duluan. Wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Lalu Nabi bersabda, ya ammi, wahai pamanku, kul, bacalah la ilaha illallah, kalimatan ashhadu laka biha indallah. Kalimat ini akan menjadi saksi antara aku dan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru Abu Talib mau jawab, disela oleh Abu Jahal. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu tidak senang dengan agama ayah kita Abdul Muttalib? Falam yazal, Nabi ngomong lagi, wahai, ini lomba nih. Nabi ngomong, ya ammi, wahai omku, wahai pamanku, tolong baca la ilaha illallah. Baru ngomong begitu, Abu Jahal ngomong lagi, ente nih, masa ninggalin agama ayah kita? Akhirnya Abu Talib nggak sempat jawab. Tapi di riwayat ini diperdebatkan lafaznya. Wa aba ayyakula la ilaha illallah. Lalu Abu Talib enggan baca la ilaha illallah. Kalau saya tidak membaca begitu. Wa muni'ah, dia terhalang untuk baca la ilaha illallah, itu yang tepat. Ya. Kok bisa begitu? Jangankan Abu Talib meninggal, Sayyidina Nabi SAW wafat, itu beliau ngomong waktu sakratul maut, ambilkan kertas, mana sekretaris, tolong tulis yang aku kalamkan. Para sahabat khawatir, Nabi ini lagi sakit. Udahlah, gak usah wahai Rasulullah, cukup kitabullah, engkau istirahat saja. Sedangkan yang lain mengatakan, ya sudah biarin aja, Rasulullah punya wasiat. Akhirnya mereka bertengkar, gak jadi Rasulullah ngomong, gak sempat. Muni'ah, Rasulullah mengatakan, iyakum anni, udah kalian pergi aja. Jadi jangankan Abu Talib, Rasulullah pun terganggu kalau orang rebut-rebutan ngomong. Itu sebabnya saya tidak sepakat dengan lafaz itu, lafaz aba ayyakula. Tapi yang sahih, wa muni'a ayyakula, dia terhalang untuk mengatakan la ilaha illallah. Itu sebabnya murid dari Syekh Zahid Al-Kautsari, namanya Syekh Hasan kalau nggak salah, meyakini Abu Talib meninggalnya dalam keadaan tasdik, tapi belum mengikrarkan. Kalau saya pun sempat berpikir begitu, ya. Tadi tawakuf dan sempat berpikir begitu. Tapi wallahu a'lam yang sebenarnya, ya. Seorang Abu Talib yang jaga Nabi, dan Abu Talib itu dulu waktu ketemu Bukhairah ngomong, wahai Abu Talib, ini anakmu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Berarti Abu Talib udah tahu belum? Udah tahu. Maka dia sudah tasdik. Apa bentuk tasdiknya?
Kata Bukhairah, jangan pernah bawa anakmu ini ke negeri kami, Syam. Jika engkau membawa anakmu kepada tempat kami, ke tempat kami khawatir qatalahul Yahud. Yahudi akan membunuhnya. Itu, ya. Itu sebabnya di akhir zaman sama. Jika ada orang ngaku Al-Mahdi, masa masih bisa hidup sekarang? Kalau dia Al-Mahdi asli, pasti mati tuh. Apalagi ngakunya lewat YouTube. Ya, saya dituduh oleh kelompok yang memahdikan Muhammad Qasim sebagai orang sombong. Cuma karena saya meragukan kemahdian dia. Loh, dia punya konsep. Jadi kalau nggak percaya sama dia, sombong. Itu kaidah dari mana? Kalau ente nggak berhasil memahamkan orang, belum tentu orang itu sombong. Berarti ente yang gagal membawa hujah kepada mereka. Saya nih ngajarin antum belum tasdik, bukan berarti antum sombong kan? Saya bawa berita nih. Terus antum nggak percaya, bukan berarti antum sombong, benar nggak? Saya ngomong, saya mimpi ketemu Allah. Allah berfirman begini-begini. Antum boleh ragu nggak? Sombong nggak tuh? Justru hati-hati, bukan sombong. Yang sombong siapa sebenarnya? Ya. Ini karena dia sudah terang-terangan nyebut nama saya, pun saya terang-terangan nyebut kelompok ini. Kelompok Gaza. Ya, gerakan akhir zaman. Saya selama ini nyebutnya masih sindir-sindiran. Dan mereka sudah catut nama saya dan itu saya nggak ridho. Ya. Cuma dengan mimpi antum percaya, dan mimpi itu diceritakan di YouTube. Demi Allah, saya juga punya mimpi-mimpi yang sama. Tapi saya bukan Al-Mahdi. Bahkan saya mengalami dalam keadaan sadar, tapi saya bukan Al-Mahdi. Kalau dia cuma mimpi ketemu Allah, itu mah biasa. Saya bertemu Allah dalam keadaan jaga. Ente percaya nggak? Sholat nggak ketemu Allah. Susah amat ya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu, mereka meyakini mereka mulaqu, liqa dengan Allah. Dan akan berpulang kepada Allah. Jadi kita ini kalau sholatnya dengan ruh, pasti bertemu Allah. Rasulullah yang mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembahnya seakan bertemu dia, sadar. Aneh ketemu sadar, aneh bukan Mahdi. Dia ketemu mimpi, masa dia Mahdi? Karena dia terang-terangan mulai memusuhi kita. Saya juga nyatakan, saya terang-terangin memusuhi Anda. Ya. Jangan sembarangan ngaku-ngaku Al-Mahdi atau memahdikan orang lain. Ini persoalan berat. Ini persoalan akhir zaman. Kita nggak bisa main-main dengan tebak-tebakan dan mimpi-mimpi seseorang. Ya. Jadi orang dia datang kepada saya. Dia ngaku begini, saya ini bukan ahli agama, Buya. Oke. Tapi kalau Buya nggak paham isi mimpi ini, tanya saya. Gitu dia ngomong. Itu ngomongnya kebalik gitu. Kalau ente nggak paham agama, seharusnya ente nggak ngomong begitu. Saya bukan ahli agama, Buya. Kalau saya nggak paham, tolong bimbing saya, Buya. Gitu seharusnya dong. Seharusnya kan begitu. Ya, tar saya dibilang sombong lagi ya. Yang sombong siapa barusan? Dia ngomong bukan ahli agama. Kalau saya nggak paham mimpinya Muhammad Al-Qasim, tanya dia. Siapa yang sombong? Aneh yang sombong apa dia yang sombong? Kalau muka aneh muka sombong wajar, mantan. Mantan orang songong. Sampai sekarang masih ada dikit. Coba antum dengerin ulang. Saya bukan ahli agama. Saya ahli ekonomi, Buya. Kalau Buya nggak paham isi mimpinya Al-Qasim, tanya saya. Loh, yang ahli takbir mimpi siapa? Yang punya sanad kitab takbir mimpi siapa? Ente apa aneh? Kan begitu dalam hati saya, ketawa jadinya.
Dan kita diamin, kita nggak pernah expose itu secara terang-terangan. Loh sekarang dia ngomong saya sombong. Makanya karena dia terang-terangan nulis segala macam, oke. Kita nyatakan terang-terangan juga. Saya la usaddiq bimahdiyati Muhammad Al-Qasim. Saya tidak percaya sama sekali dengan kemahdian Muhammad Al-Qasim. Masa pengikutnya songong-songong dan emosi begitu? Kalau diskusi biasa aja, nggak usah emosi. Orang nggak percaya, ente sabar buat dia percaya. Ini malah orang kemudian shock, dituduh sombong, kan lucu. Dan sekarang udah banyak tuh mau buat perumahan akhir zaman tuh. Nabi itu ngomong, masuklah ke dalam hutan. Bukan buat perumahan di tengah hutan, sendiri-sendiri di hutan. Ya. Ini sudah mulai meresahkan, ya. Mimpi-mimpi Al-Qasim itu biasa bagi saya. Saya mengalami itu sering. Mimpi ketemu Rasul itu biasa. Tapi kita nggak ngerasa kita luar biasa. Justru kita merasa, ya Allah, kami nggak pantas dapat ini. Dan kita keep. Bukan kita ember cerita kemana-mana. Apalagi buka di YouTube. Kalau ente Al-Mahdi udah dibunuh oleh Yahudi dari dulu. Ya, karena Bukhairah ngomong. Ini sama. Itu makna ismuhu ismi. Ismuhu yuwatu ismi. Nama dia menyerupai namaku, sesuai dengan namaku. Nama di situ tanda-tanda, sifat. Itu arti nama. Itu maknanya. Oke? Maka Nabi Muhammad jika ketahuan oleh ahlul kitab, qataluhu, mereka akan membunuhnya. Sama. Jika Al-Mahdi ini ketahuan, qataluhu, mereka pasti akan bunuh segera. Paham antum? Jadi kita nggak sembarangan nyari-nyari Al-Mahdi begitu. Ya, mungkin namanya Mahdi kali ya. Ilmunya Imam Mahdi itu salah satu yang diajarkan adalah bagaimana berkomunikasi dengan alam semesta supaya nanti jika terjadi pohon berbicara, wahai Muslim, di sini ada Yahudi, kata pohon, ente bisa dengar nggak? Ilmunya itu yang akan dipersiapkan sekarang. Saya tanya itu. Al-Qasim udah ngajarin itu belum? Oh belum, nunggu islah. Kelamaan. Itu ilmu diajarkan sebelum islah. Kalau nunggu islah, nggak keburu. Dajjalnya sudah punya tentara di mana-mana. Dan kita kadang nggak sadar kita bagian dari tentara itu. Yang menyebarkan hoax, kebohongan itu tentara Dajjal semua. Yang membenci zuriat Rasul dan para ulama wali Allah, itu semuanya musuh-musuh Allah, itu Dajjal semua. Yang memusuhi ahlul isnad, orang-orang bersanad, dan orang-orang bernasab kepada Rasul. Dua aja. Memusuhi orang bersanad kepada Rasul, ulama. Memusuhi orang-orang bernasab kepada Rasul. Ini hati-hati, ya. Abu Talib dikabarkan Bukhairah apa? Hai Muhammad, hai Abu Talib, kata Bukhairah, ini anak hazal ghulam nabiyyun, ini anak nabi. Maka Abu Talib sudah tahu Nabi Muhammad seorang nabi, sudah tasdik. Bukti tasdiknya tidak mau lagi bawa Nabi Muhammad waktu berdagang sampai Nabi dewasa sendiri. Bagi saya itu cukup, ya. Maka kata aba di sini kita terjemahkan dengan mana muni'ah. Dia terhalang. Antum kok jadi tegang gitu ya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina. Udah ada belum? Nggak ada yang sholawat tadi ya. Ada Faiz biasanya sholawat adem. Karena ada sholawat jadi narnya muncul ya. Kuah nariyahnya muncul. Kata Nabi Muhammad SAW,
amma wallahi, demi Allah, la astaghfiranna lak, sungguh aku akan memohonkan ampun untukmu, malam unha anka, selama tidak dilarang. Lalu Nabi membacakan ayat, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talib faqala li Rasulullah sallallahu innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini dalil dijadikan sebagian ulama mengatakan Abu Talib mata kafiran, musyrikan. Nah, Abu Talib wafat dalam keadaan musyrik. Ini dalil mereka, ya. Sedangkan dalil yang mengatakan Abu Talib mukmin, kisah Bukhairah. Ini sama, ya, lafaznya sama. Kita masuk ke hadis bab berikut. Wa bila qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah. Kelihatan ya? Bisa kelihatan? Kecil ya? Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Ini orang imam ahli hadis di Baghdad. Teman Imam Ahmad, wafatnya 235 Hijriah. Beliau wafat setelah 2 tahun dibebaskan ahli hadis, buka majelis hadis. Jadi dulu sekitar 14 tahun lamanya ahli hadis dilarang buka majelis. Ini pernah kejadian dulu. Indonesia sampai hari ini tidak ada larangan buka majelis. Ada nggak? Majelis saya ditutup nggak? Nggak ada. Pandemi kita jalan aja. Alhamdulillah. Bapak tanya teman-teman kita jiran di Saudi, ada nggak majelis begini ngaji Sahih Bukhari seramai ini? Nggak ada. Ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk dibanggakan, tapi untuk disyukuri. Maka saya hakul yakin bahwa kebangkitan Islam di tengah pandemi ini ada isyaratnya negeri kita. Insya Allah. Semoga kita menjadi asbabnya. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb, kilahuma an Ismail bin Ibrahim. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, haddatsana Ibnu Ulayyah. Ini Abu Bakar bin Abi Syaibah, ya. An Khalid qala haddatsani Al-Walid bin Muslim an Humran an Utsman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lam, coba sama-sama baca. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bukan yakul tapi ya'lam. Coba lafaznya. Man mata wa huwa ya'lam. Bukan yakul. Siapa yang meninggal dan dia tahu. Dalam bahasa Arab, ilmu artinya pengetahuan yang mantap, yang gak ada syak dan ragu, disebut ya'lam, meskipun dia tidak berkalam. Abu Talib mengertikah bahwa Nabi Muhammad seorang Nabi? Ya'lam, dia mengerti. Jadi hadis ini digandeng oleh para ulama, oleh Imam Muslim. Ini hikmahnya adalah, ini riwayat pertama yang mengatakan Abu Talib wafat dalam keadaan musyrik. Ini riwayat kedua yang mengindikasikan Abu Talib ya'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kira-kira begitu maknanya, ya. Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Maka ilmu tentang la ilaha illallah ini yang wajib dipelajari. Di dalam surat Muhammad ayat 19, lafaznya fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka engkau ketahuilah, engkau pelajarilah dengan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, benar-benar yakin bahwasanya tiada ilah, tiada yang berhak disembah kecuali
Allah. Orang begitu masuk surga. Gampang kan masuk surga? Bener. Coba aja sendiri. Antum baca la ilaha Allah, kolbunya ada syak gak? Katanya percaya Allah, giliran dikasih pandemi ngeluh. Itu belum la ilaha illallah. Bismillah. Coba, ini oleh-oleh malam ini dihafalkan ya. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang wafat dia mengerti bahwa la ilaha illallah, pasti masuk surga. Gitu. Semoga kita semua termasuk yang man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Dapal belum? Saya tutup ya. Coba baca. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Udah nyambung hadis antum sama Rasul. Ya. Jadi dengan sanad saya kepada Imam Muslim bersambung kepada Nabi, maka antum termasuk bagian dari orang yang meriwayatkan hadis Nabi. Semoga riwayat ini terbaca sampai sebelum wafat. Amin ya rabbal alamin ya. Ini hadisnya agak panjang. Kata Abu Hurairah, kunna ma'an Nabi SAW fi masirin. Kami melakukan sebuah perjalanan. Fanafidat azwadul qaum. Habislah bekal kami di perjalanan. Hatta hamma binahri ba'di hamailihim. Sehingga mereka berpikir untuk menyembelih kendaraan mereka. Karena makanan sudah habis. Kalau kita kehabisan makanan, bawa mobil nggak bisa disembelih. Kalau dulu bisa disembelih, Pak. Faqala Umar ya Rasulullah. Lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, lau jama'ta ma baqiya min azwadil qaum. Seandainya engkau, ini Umar mengusulkan, wahai Rasulullah, seandainya engkau mengumpulkan yang tersisa dari bekalnya para sahabat. Fada'autallaha 'alaiha. Lalu engkau mendoakan keberkahan untuk makanan itu. Ini Umar ini emang kreatif ya. Pengen biar Nabi itu menunjukkan kerasulannya. Keajaiban-keajaiban di tangannya. Cuma Umar yang berani ngomong gini, Abu Bakar aja nggak berani. Umar ini disebut muhaddatsun, yang dapat ilham. Ilham itu yang ngomong, kasih tahu Nabi Muhammad. Gitu. Jadi dia bukan su'ul adab, dia dapat kalam, dapat ilham. Faja'azul burri bi burrih wazut tamri bi tamri. Datanglah orang bawa gandum dengan gandum yang sisa. Ada yang bawa gandum sisanya cuma setengah gelas. Ada yang bawa kurma cuma 2, cuma 3, semua dikumpulkan. Lalu qala Mujahid wa dhunnuwati bi nawai qultu wa ma kanu yasna'una bin nawa qala kanu yamussunahu wa yashrabuna 'alaihi al-ma' فدعا عليها حتى ملأ القوم أوزودتهم قال فقال عند ذلك. Tidak disebutkan apa yang terjadi bahwa makanannya menjadi banyak, tapi di riwayat lain disebutkan makanannya dimakan semua orang. Jadi Nabi kumpulkan di suatu tempat, 10 orang masuk keluar, 10 orang masuk keluar, dan makanannya nggak habis-habis. 10 orang masuk keluar, itu habis didoain Nabi. Makanannya pada cuma satu tumpuk. Kalau kita kayak satu bakul, tapi yang makan ratusan orang, gimana ceritanya itu? Gimana cara buatnya? Karena tangan Nabi ini ke surga cuma gini doang, Pak. Ngambil doang. Ya, tangan beliau ini sama surga dekat. Sebagaimana Nabi mengatakan, jangankan Nabi, kaki kita ini satu langkah benar surga, satu langkah salah neraka. Apalagi Rasulullah, beliau surga selalu.
Kata beliau berkaitan dengan bab tauhid, ini hadis terakhir yang mau saya baca malam ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, bahwasannya aku dah Rasulullah. La yalqa, nah ini dia. La yalqa Allah bihima abdun. Tidaklah seorang hamba bertemu Allah bihima, dengan dua syahadat ini, ghaira syakin, tanpa ada syak sedikit pun. Apa arti syak? Ragu. Illa dakhalal jannah, pasti masuk surga. Maka iman itu dibagi tiga. Saya sudah jelaskan. Pertama, usul di dalam kolbu. Ini yang nggak boleh ada syak, dan nggak boleh bertambah, nggak boleh berkurang. Bertambah bid'ah, berkurang zindik. Zindik itu fasik sama. Kemudian ada iman yang naik turun. Iman yang diikrarkan, iman yang diamalkan, amal soleh. Kalau kita rajin tahajud, disebut imannya naik. Tapi yang di dalam ini nggak boleh naik, nggak boleh turun. Dia harus begitu aja. Kata Sayyidina Ali, seandainya setiap hari beliau mendapatkan sesuatu yang ajaib, tidak akan merubah imannya. Imannya nggak naik, nggak turun. Maka ungkapan ulama kita, iman yazid wa yankus, itu amalnya. Tapi iman la yazid wa la yankus, iman tidak bertambah, tidak berkurang. Yang pertama tadi, iman bertambah, berkurang. Apa yang bertambah kurang? Amal. Tapi hakikat iman tidak boleh nambah, nggak boleh kurang. Nah, kalau antum kan lihat kejadian dulu baru yakin. Bener, itu Arab Badui namanya. Arab Deso. Arab Deso begitu. Dia lihat dulu Nabi manggil pohon kurma jalan, baru dia percaya. Kadang-kadang Nabi yang isengin Arab Badui, kadang Arab Badui yang iseng. Sesekali Nabi bilang, Badui, mau nggak kamu percaya kepada aku? Gimana? Kalau aku panggil pohon-pohon itu datang ke sini, kamu percaya nggak kepada aku? Oh, coba aja, kalau iya aku percaya. Bener dipanggil pohonnya, itu pohon jalan-jalan. Ya. Kalau antum aneh praktikin begitu, kabur kali ya. Mungkin nyembah-nyembah kali ya. Allah. Jangankan itu, pasti ingat Ponari, cuma batu doang. Gimana kalau Rasul hidup zaman ini di Pulau Jawa? Itu sebabnya Nabi Muhammad gak di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa, saya nggak tahu kejadiannya apa. Baik, cukup ya. Masih agak belum stabil nih badan. Insya Allah kita lanjutkan setelah Ramadan. Saya Ramadan mohon izin dulu tidak taklim, pengen fokus Ramadan. Insya Allah. Ya, nanti antum ngaji kepada masyayikh, para asatis yang lain. Semoga kajian ini bermanfaat. Semoga kajian ini diridai Allah. Mungkin ada satu kajian lagi, hikam paling ya. Satu jadwal lagi hikam. Dan doakan semoga kami dijaga Allah selalu. Zahir batin istiqamah di jalan Allah. Mampu bertahan di semua godaan. Semua yang mampu menggelincirkan kami. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita semua yang hadir dan para masyayikh, mari kita bacakan Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim. Shalli ala sayidina Muhammad. Ya Allah yang maha karim, yang maha pemurah. Ya Ghaffar ya Ghafur. Dosa kami sungguh banyak. Kedurhakaan kami tak terhingga, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mata kami banyak maksiat. Telinga kami banyak maksiat, lisan kami banyak maksiat, tangan, kaki, kemaluan, perut, semuanya banyak maksiat. Tapi ya Allah, Engkau maha pemurah, Engkau maha pengampun, Engkau menjanjikan ampunan bagi kami. Faghfir lana,
maka ampuni semua dosa-dosa kami, mulai dari ujung rambut kami sampai ujung kaki kami, mulai dari dosa mata kami sampai dosa kaki kami, mulai dari dosa zahir, mata yang jelalatan, telinga yang suka gosip, sampai dosa hati, hati yang ria, hati yang sombong, hati yang emosi. Allahumma ya Rahmanir Rahim ya Karim, irhamna warhamil muslimin warhamil hadirin wal hadirat. Ya Allah, kasih sayang-Mu sangatlah luas. Kami ini pantas dimurkai, namun rahmat-Mu lebih pantas disifatkan kepadamu. Maka limpahkanlah ya Allah kasih sayang-Mu kepada kami. Allahumma ja'alna sababal ghina, Allahumma ubsut alaina rizq waj'alna sababal ghina li awliyaik. Ya Allah, jadikan kami hamba yang Engkau luaskan rezekinya, diluaskan sehingga kami dapat beribadah dengan tenang, diluaskan supaya kami mendapatkan rahmat Engkau. Jangan jadikan nikmat yang Engkau berikan menjadi istidraj, nikmat bertambah, maksiat pun bertambah. Jangan jadikan kami orang-orang yang mustadrajin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, hati kami selalu berubah-ubah ya Allah. Kadang baik, kadang tidak baik, kadang soleh, kadang tidak soleh, kadang mukmin, kadang munafik. Namun Engkau ya Allah maha abadi, Engkau maha tetap, Engkau maha tidak berubah-ubah. Maka dengan kemaha abadian Engkau ya Allah, tetapkan hati kami menjadi hamba-Mu, wafat dalam menyebut nama-Mu, hidup dalam menyembah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wasturna bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.